Apa iya iklan sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi? Hai, aku Rani dan ini Komunikasi, tempat di mana kamu akan belajar komunikasi dengan asik. Yaps, di episode pertama ini aku bakalan ngebahas dasar-dasar periklanan. Mulai dari sejarah periklanan sampai fungsi, tujuan, dan prinsip periklanan. So, pastikan kamu nyimak sampai akhir ya. Sadar nggak sih kalau tiap hari hidup kita dikelilingi iklan? Ya, iklan yang muncul di mana-mana. Mulai dari media konvensional seperti di TV, radio, media cetak, sampai media digital, semuanya ada iklan. Dan ternyata iklan tuh bukan lagi sesuatu yang baru, karena sudah ada dari sejak berabad-abad yang lalu. Awalnya, tulisan mulai dikenal oleh bangsa Sumeria. Mereka hidup sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Tulisan yang mereka pakai berupa aksara paku. Nah, aksara ini yang digunakan oleh mereka untuk berkomunikasi. Walaupun sudah mengenal aksara, namun masyarakat pada waktu itu lebih sering menggunakan lisan untuk bertukar pesan daripada mengukir simbol menggunakan aksara paku itu sendiri. Nah, di bangsa ini, mereka telah mengenal pertukaran informasi antar sesama masyarakat. Dilanjut di masa Babilonia, mereka nih mulai lebih sering mencatat ide dan mengiklankan karya mereka melalui gambar yang dicetak di tanah liat yang dikeraskan. Hal ini didukung dengan bukti arkeologis berupa prasasti yang menceritakan tentang penjual salep dan juru tulis. Wah, unik juga nih ya. Nah, dari sini kita mulai bisa melihat bahwa aktivitas perdagangan dan periklanan telah menjadi bagian dari peradaban tersebut. Fast forward ke zaman Yunani, disinilah kata iklan sendiri terbentuk. Berasal dari bahasa Yunani yaitu adverter, yang artinya mengarahkan atau menarik perhatian seseorang terhadap sesuatu. Model perdagangan di kota Athena Yunani menggunakan sistem door to door. Nah, para pedagang akan menawarkan barang dagangannya ke rumah warga, di gerbang kota, dan juga di pasar dengan menggunakan berbagai media, seperti media puisi, nyanyian, sehingga mereka bisa memainkan intonasi suara dan melodi bicara. Jadi, metode berpromosi pun juga sudah mulai menunjukkan ada variasi ya. Beda lagi pada era Romawi. Para pedagang menggunakan lembaran papirus yang ditempel di tempat-tempat umum untuk mempromosikan dagangannya. Seringkali mereka juga membuat iklan seperti menggunakan papan nama toko dan mengukir relief simbol di dinding toko. Selain itu, mereka juga berteriak sambil mengelilingi kota untuk menawarkan dagangannya dan membuat informasi-informasi lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, sampai akhirnya ditemukan teknologi mesin cetak pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1450, yang diciptakan oleh Johannes Gutenberg. Nah, disinilah praktik periklanan modern mulai dilakukan. Gak heran juga, di zaman ini perkembangan dunia jurnalistik pun semakin pesat. Setelah itu, pada tahun 1472, William Caxton di Inggris mencetak iklan berisi ajakan untuk beribadah dan menjual kitab Injil. Kata advertisement atau periklanan pertama kali muncul melalui kegiatan keagamaan. Nah, lalu gimana dengan periklanan di media penyiaran? Sejarah mencatat pada 1922 adalah pertama kalinya praktik periklanan mengudara di radio WAAF di New York. Kemudian untuk iklan di televisi sendiri baru muncul pada tahun 1941 di televisi berwarna hitam putih yang menampilkan iklan arloji yang saat itu menjadi ikon kaum golongan atas. Lanjut pada tahun 1954 dengan ditemukannya siaran televisi pertama berwarna seperti yang kita punya pada saat ini, masih sama di New York, menayangkan iklan Castro Decorators. So ya, kira-kira seperti itu.
kalian kini sudah mengetahui bahwa perubahan zaman juga berpengaruh pada perubahan iklan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kita mau lihat kembali ya, tentang tujuan dilakukannya pengiklanan, iklan itu dibuat untuk menimbulkan dorongan kepada calon konsumen untuk mengikuti pesan di dalam iklan itu sendiri. Walaupun ya kita tahu tidak semua iklan bisa menimbulkan niat beli secara langsung dan cepat dalam diri calon konsumen, paling tidak iklan bisa menjadi sarana pengenalan eksistensi sebuah produk di mata calon konsumen. Kegiatan periklanan merupakan sebuah aktivitas persuasif non-personal, dapat bersifat komersil maupun non-komersil, menginformasikan sebuah pesan kepada target yang sudah ditentukan dan nantinya akan disebarluaskan melalui media. Secara khusus, periklanan juga menjalankan fungsinya sebagai fungsi pemasaran. Sehingga iklan itu tidak hanya dibuat untuk menginformasikan pesan, namun juga untuk membujuk calon konsumen untuk melakukan sesuatu yang diminta dengan tujuan mendapatkan profit atau menegaskan citra. Nah, by the way, Philip Kotler pernah mengemukakan bahwa ada 4 jenis tujuan iklan. Pertama, informatif, yang artinya memperkenalkan produk dengan tujuan membentuk permintaan di masyarakat. Kedua, membujuk, digunakan pada tahap persaingan dengan tujuan pembentukan permintaan selektif. Ketiga, membandingkan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada produk kompetitor. Dan keempat, mengingat. Hal ini sangat penting agar konsumen selalu mengingat dan yakin akan pilihan mereka. Perlu diketahui juga, tidak hanya pesan yang menjadi poin utama dalam periklanan. Iklan dapat digunakan sebagai pencipta kesan dengan memanfaatkan aspek-aspek artistik dalam sebuah iklan seperti desain, warna, gambar, adegan, tipografi, musik, dan lain sebagainya. Tentunya dengan tujuan untuk memuaskan keinginan konsumen yang tentu saja disesuaikan dengan target audiens konsumen itu sendiri. Jadi gimana nih? Udah tahu kan ya tentang dasar-dasar periklanan? Pastinya podcast ini gak cuma sekali ya. Jangan lupa tungguin episode-episode selanjutnya yang pastinya informatif biar belajarmu gak gitu-gitu aja. Ingat, satu hari satu topik belajar lebih baik daripada bengong aja. Okay, the time is up. Thank you so much and see you on the next episode. I'm Rani signing out. Ciao.